Selamat malam Bu Erni. Selamat malam Bu Mariani. Bagaimana Bu kabarnya? Alhamdulillah sehat Bu. Ibu sehat? Alhamdulillah. Malam ini kita berbincang-bincang ya Bu ya. Iya, apakah ada yang ingin dibicarakan Bu Erni? Iya, ada sesuatu yang ingin saya bicarakan sama Bu Mariani. Kalau boleh tahu apa itu Bu ya? Ini ya Bu ya, saya itu punya masalah. Masalah saya untuk akhir tahun ini ya Bu ya. Saya itu ingin meningkatkan fokus untuk menyelesaikan tugas-tugas tambahan saya di akhir tahun ini Bu. Apa tujuan yang ingin Ibu Erni capai dari itu? Yang ingin saya capai dari tujuan ini, saya ingin itu tugas tambahan saya ya, karena saya sebagai bendahara seperti membuat laporan SPJ bos reguler, bosda, terus juga ini nanti RKAS untuk tahun depan, itu sudah harus clear minggu pertama bulan Desember, terus nanti masih ada lagi SKP, itu agar saya itu dapat menyelesaikan tepat waktu, tapi saya juga tidak melalaikan tugas utama saya, yaitu mendidik anak-anak, gitu Bu. Oh iya, seperti itu ya Bu. Iya. Bagus itu Bu. Kemudian apa ukuran keberhasilan yang Ibu inginkan? Menurut saya ukuran keberhasilan itu saya ingin semua tugas utama saya dan tugas-tugas tambahan saya itu dapat saya selesaikan tepat waktu dan dapat saya pertanggungjawabkan Bu. Baik, sekarang mari kita identifikasi ya Bu. Apa yang membuat Ibu kurang fokus dalam mengerjakan tugas tambahan itu Bu? Gini ya Bu ya, terkadang saya itu bingung Bu. Bingung untuk yang mana dulu yang harus saya kerjakan. Karena semua waktunya deadline-nya itu hampir bersamaan. Benar sekali ya Bu, kadang-kadang memang seperti itu. Kemudian coba diceritakan lebih lanjut Bu, bagaimana perasaan bingung itu bisa muncul Bu? Bingung itu ya Bu ya, rasa itu muncul saat satu tugas laporan belum selesai, sudah muncul lagi tagihan laporan berikutnya. Terkadang jadi pikiran itu jadi tidak fokus Bu, sehingga membuat bingung untuk mengerjakan tugas yang mana dulu. Seperti itu Bu yang saya rasakan. Iya, benar sekali ya Bu, kadang itu tagihan itu pekerjaan kita itu kan kadang ada yang ini, yang itu, dan Iya. secara waktu bersamaan tiba-tiba ada tagihan yang seperti itu ya Bu ya. Iya betul. Bagaimana Ibu menghadapi situasi seperti itu Bu? Yang pertama ya saya berusaha ya mengerjakan tugas tambahan dengan baik. Apabila saya merasa, waktunya kurang atau, eee, gimana ya, saya perlu bantuan, ya saya minta bantuan dengan rekan kerja, terus dengan bapak kepala sekolah, agar semua tugas yang terselesaikan itu, dapat diselesaikan dengan baik Bu, gitu. Iya Bu. Coba mari kita bersama-sama mencari solusi untuk mengatasi hambatan ini. Apakah ada hal lain yang ingin Ibu tambahkan misalnya? Ya, yang terutama bagi saya ya Bu, setiap mengerjakan, tugas, itu saya itu ingin merasa lebih tenang ya, lebih tenang, fokus dalam mengerjakan tugas tambahan. Terus saya agar dapat, mendapatkan hasil yang benar-benar bisa dipertanggungjawabkan, saya itu memilih mengerjakan, sesudah tugas utama saya selesai gitu, Bu. Jadi di luar-luar jam pelajaran biasanya sambil menunggu absen. Kalau belum selesai, ya terpaksa melembur sendiri di sekolah atau bawa pulang gitu, Bu. Baik, sekarang apa rencana Ibu dalam mencapai tujuan yang Ibu inginkan?
Rencana saya, tentu ya Bu, yang pasti saya itu harus membagi waktu dengan baik. Mendahulukan tugas yang memang harus didahulukan dan mengerjakannya dengan fokus dan tenang. Kalau Bagus, bisa yang Bu. deadline-nya awal dikerjakan dulu gitu ya Bu ya. Iya, benar sekali, Bu. Itu sudah bagus. Kemudian, apakah ada prioritas yang Ibu miliki dalam rencana aksi itu, Bu? Ya tetap tentu ada Bu. Prioritas saya adalah menyelesaikan semua laporan SPJ saya dengan baik dan benar dan dapat dipertanggungjawabkan gitu Bu, agar tidak revisi, intinya seperti itu. Iya, kalau revisi itu kan ya, Bu, ya, aduh, kerja 2 kali ya Jadi kan, Bu, pusing Bu, ya. jadi pusing. Mmm. Kemudian apa strategi yang Ibu gunakan untuk mencapai tujuan itu, Bu? Strategi saya, yang pertama saya harus sering membuat catatan ya Bu ya, biar jangan lupa. Saya akan membuat catatan, menyediakan waktu di luar pembelajaran untuk mengerjakan tugas tambahan ini sesuai daftar atau list catatan itu. Jadi yang saya kerjakan yang harus sesuai dengan catatan itu, begitu menurut saya, Bu. Bagus itu, Bu. Itu menurut saya langkah-langkah yang sangat baik. Rencana aksi yang terstruktur dan fokus pada detail akan membuat Ibu mengatasi tantangan itu. Kemudian bagaimana Ibu melihat tindakan lanjut dari rencana itu, Bu? Saya gini, saya ingin menyelesaikan tugas tambahan ini dengan baik dan benar, dengan hati bahagia, dan tidak merasa terbebani, gitu Bu. Baik, sekarang apa yang menjadi komitmen Ibu terhadap rencana yang sudah Ibu buat? Ya, komitmen saya yaitu tadi Bu, saya akan mengerjakan tugas tambahan saya secara fokus dengan baik agar hasil yang saya dapatkan itu benar-benar baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian siapa dan yang dapat membantu Ibu dalam menjaga komitmen itu, Bu? Saya akan meminta yang terutama kalau namanya laporan SPJ yang pastikan kepala sekolah ya Bu ya. Saya ingin minta bantuan Bapak Kepala Sekolah untuk mengoreksi laporan saya, agar tidak ada kesalahan lah, seperti itu, Bu. Kemudian bagaimana dengan tindak lanjut dari kegiatan kita hari ini, Bu? Coaching ini, Bu. Ya, berarti, saya harus bisa membagi waktu dengan baik, membuat catatan penting agar semua tugas tambahan saya dapat terselesaikan dengan baik, selalu berkomunikasi dengan Bapak Kepala Sekolah dan rekan guru. Eee, Intinya saya harus terbuka ya, terbuka menerima saran dari berbagai pihak untuk lebih baik lagi, agar semua bisa berjalan dengan seimbang, gitu Iya, seperti itu ya, Bu ya. ya. Semangat ya, Bu Erni. Pokoknya Ibu pasti bisa untuk melakukan itu semua. Insyaallah bisa. Sekarang sudah lega kan, Bu? Bu Erni juga sudah bisa memutuskan dan harus melakukan itu. Itu sudah hal yang terbaik, Bu. Terima kasih Bu Mariani. Saya sudah lega. Takut ada suara masuk. Selamat malam, Bu. Selamat malam. Gimana Bu kabarnya? Alhamdulillah sehat, Bu. Iya. Mungkin ada yang bisa kita bicarakan Iya, Bu. malam Ini ini? saya ini ada sedikit masalah, Bu. Ya, Saya ingin bercerita, kira-kira Bu Erni ada waktu tidak ya, Bu? ada. Saya sempatkan untuk Bu Mariani. Terima kasih loh, Bu. Jadi begini, Bu, mohon maaf ya, Bu, sebelumnya sudah mengganggu waktu Ibu. Saya ingin cerita, Bu. Iya. Saya itu memiliki permasalahan
yaitu saya itu kurang pede, Bu, jika berbicara di depan umum. Kenapa saya itu kalau bahasanya itu sekarang itu insecure gitu loh, Bu. Oh, begitu. Eh, Lah itu nanti dari pembicaraan kita ini nanti mungkin panjenengan mempunyai tujuan apa yang kira-kira ingin panjenengan capai dari coaching ini, Bun? Iya, Bu, saya ingin meningkatkan kemampuan berbicara saya, seperti berpresentasi, di depan umum. Kadang-kadang kan saya itu malu, sampai kadang pernah, apa ya, Bu, keringat dingin sampai, kadang ngewel gitu loh, Bu, nek bahasa Jawa nih. Seperti itu, Bu. Kenapa ya, saya itu kurang pede, ngoten lho, Bu. Nah, Oh, jadinya saya itu meningkatkan kemampuan saya agar saya itu lebih pede, bisa presentasi di depan umum, ngoten. iya. Baik, Ibu ya. Kira-kira eh, apa nanti hasil akhir yang ingin panjenengan capai setelah ini? Hasil akhir yang saya inginkan, saya ingin bisa presentasi atau berbicara di depan umum dengan rasa percaya diri dan bisa membuat audiens atau orang lain itu bisa terkesan dan dengan presentasi saya seperti itu, Bu. Oh ya, bagus, Bun, bagus. Menurut panjenengan eh, keberhasilan apa yang diinginkan? Keberhasilan yang saya inginkan itu saya bisa presentasi dengan lancar tanpa rasa gugup serta mendapatkan uh, feedback positif dari audiens atau teman-teman seperti itu, Bu. Oke, bagus sekali ya, Bun ya. Nah, eh, menurut panjenengan sendiri nggih, apa yang membuat merasa kesulitan dalam presentasi? Karena menurut saya panjenengan mah bagus, berbicara Saya di depan juga bagus, Kak. saya itu merasa gugup, Bu, dan sering lupa kata-kata misalnya saya ingin ucapkan itu kadang ngeblank gitu loh, Bu. Ya. Kenapa ya perasaan seperti itu muncul nih? Kenapa? Mungkin ada sebabnya dari panjenengan sendiri. Iya, seperti ini, Bu. Saya tuh merasa takut tidak bisa memberikan apa ya, kesan yang baik, yang positif kepada teman-teman atau membuat saya tuh gugup gitu loh, Bu. Terkadang saya tuh merasa kayak tekanan untuk menyampaikan sesuatu yang sempurna seperti itu, Bu. Jadi saya tuh merasa minder, kok saya seperti ini ya, kok melihat teman-teman yang lain itu bisa berbicara pede seperti itu, dengan baik seperti itu loh, Bu. Ya, baik. Perasaan gugup mungkin wajar nggih, wajar. Tapi nanti kalau misalnya jenengan sudah terbiasa, rasa gugup itu pasti juga akan hilang. Nah, bagaimana Anda menghadapi situasi seperti itu untuk menghilangi rasa gugupnya itu? Bagaimana usaha jenengan? Ya mungkin saya akan lebih belajar lagi ya, Bu. Saya untuk apa ya, menyusun pemahaman yang lebih mendalam mengenai tantangan yang saya hadapi itu. Kemudian saya merasa didengar dan didukung, itu bagaimana, saya akan mencoba mencari tahu mungkin ya, Bu. Ya, jenengan sendiri sudah tahu ya, mengapa saya kok bisa gugup. Bagaimanapun jenengan sudah bisa mencari jawabnya. Oh ya, saya harus berbuat seperti ini. Nah, terus lagi mungkin ada hal lain yang ini panjenengan tambahkan.
dari permasalahan ini? Saya ingin merasa lebih percaya diri dan tampil saat presentasi itu dengan rasa yang yakin, dengan bimbingan, dan saya bisa mencapai apa yang saya inginkan itu, Bu. Oke, baik. Nah, bagaimana rencana panjenengan dalam mencapai presentasi yang panjenengan inginkan seperti itu? Rencana saya akan mempersiapkan materi presentasi dengan baik mungkin, Bu. Kemudian berlatih presentasi di depan cermin, itu kayaknya lebih menambah rasa percaya diri. Kemudian juga mencari feedback dari teman atau juga mentor atau yang senior-senior saya seperti itu, Bu. Oke, bagus sekali ya. Akan mempersiapkan presentasi dengan baik, berlatih presentasi di depan cermin, mencari feedback dari teman, bagus sekali. Nah, dari ketiga itu mungkin panjenengan punya prioritas, ya, prioritas yang panjenengan miliki dalam rencana berikutnya. Itu bagaimana? Prioritas saya itu adalah mempersiapkan materi presentasi dengan baik dan berlatih presentasi tadi ya, Bu, ya. Ya. Kemudian saya percaya bahwa fondasi yang kuat dalam materi dan latihan akan membuat saya mengatasi rasa gugup. Dengan saya terus berlatih dan berlatih, itu mungkin saya itu akan menghilangkan rasa gugup. Kemudian saya juga berusaha bertanya kepada teman-teman mungkin yang saya rasa pede dalam berpresentasi. Menurut saya itu memiliki pandangan, oh misalkan Bu siapa itu kok dalam presentasi bisa lancar, bisa pede. Mungkin saya bisa bertanya seperti itu, bertanya pada beliau begitu, Bu. Oh, iya. Eh, Kira-kira mungkin panjenengan masih punya strategi yang ingin digunakan untuk mencapai tujuan presentasi tersebut agar nanti jenengan lebih pede, lebih bisa menguasai materi, seperti itu, Bun? Kalau untuk strategi, mungkin saya akan mencari referensi materi presentasi yang lebih baik mungkin ya, Bu. Kemudian mempersiapkan slide presentasi yang menarik dan berlatih presentasi dengan fokus dan pada intonasi dan gerak tubuh, misalnya seperti itu. Bukan kayak kalau saya tuh gugup itu gimana ya, Bu? Gerakan itu kan seperti itu ya, Bu. Mungkin kayak kurang dipandang itu kan kurang enak juga. Kemudian saya juga akan berencana untuk meminta feedback untuk terus memperbaiki diri saya agar saya itu bisa lebih baik dan lebih pede seperti itu, Bu. Bagus sekali ya, Bun, ya. Mempersiapkan materi presentasi dengan baik, berlatih di depan cermin, itu adalah langkah yang baik yang bisa panjenengan lakukan ya. Nah, terus lagi mungkin ada rencana yang lebih fokus lagi atau yang lebih detail lagi yang akan membantu panjenengan untuk mengatasi tantangan presentasi ini supaya bisa melaksanakan tindak lanjut dari rencana ini dengan baik, Bun? Mungkin langkah-langkah yang lain saya juga akan lebih sering Bu, mencari referensi-referensi presentasi di
YouTube, di internet seperti itu, Bu. Biasanya kan di situ banyak ya, Bu. Mungkin saya harus banyak-banyak melihat, kemudian saya melihat mengikuti kegiatan-kegiatan itu kan kadang, oh begini toh cara berbicaranya yang baik, yang dengan pede itu gimana, seperti itu, Bu. Ya, bagus sekali Bun ya. Selanjutnya, apa komitmen panjenengan terhadap rencana aksi yang sudah panjenengan buat ini? Saya berkomitmen untuk mempersiapkan materi presentasi dengan baik, berlatih presentasi depan cermin, dan mencari feedback dari teman atau mentor, Bu. Oh, oke. Bagus ya, Bun. Siapa dan apa yang dapat membantu panjenengan dalam menjaga komitmen niki, Bun? Kalau untuk membantu saya, mungkin saya akan meminta bantuan kepada teman atau guru senior untuk memberikan feedback dan membantu saya dalam berlatih presentasi, Bu. Kemudian saya juga percaya dukungan mereka akan menjadi pendorong motivasi dan pemantik perbaikan pada diri saya dalam menampilkan yang terbaik dalam berpresentasi. Seperti itu, Bu. Iya. Selanjutnya, bagaimana dengan tindak lanjut dari kegiatan setelah kegiatan ini? Tindak lanjut dari kegiatan ini, mungkin saya akan terus berlatih presentasi dan mencari feedback dari teman atau mentor untuk terus meningkatkan kemampuan presentasi saya. Kemudian kegiatan ini tidak hanya menjadi fokus sementara, Bu, tetapi juga sebuah perjalanan kelanjutan menuju pengembangan diri dalam berkomunikasi saya. Seperti itu, Bu. Iya, bagus sekali ya Bu Mariani. Untuk selanjutnya, semoga dengan komitmen panjenengan nanti, usaha jenengan nanti dapat bisa mendapatkan hasil yang baik di setiap presentasi. Jenengan sudah pede ya Bu ya, sudah Iya, pede. Bu. Amin. Ya, semoga sukses, semoga berhasil Bu Mariani. Dari bincang-bincang kita ini. Terima kasih Bu Mariani. Ya, Bu, saya juga berterima kasih atas apa yang sudah Ibu luangkan waktunya, sudah mengganggu Ibu mungkin. Tidak terganggu.